Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarnahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'd. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan bersama-sama sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ikutan, menjadi suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita bersama-sama memperingati tahun baru Hijriyah. Setiap umat, setiap agama pasti ada tahun barunya. Tahun baru Cina ada Imlek. Ya, biasanya Imlek inti perayaannya adalah ampau. Saya kira itu adalah Islami. Karena kita dianjurkan oleh Allah atau Rasul untuk memperbanyak sedekah pada Hijriyah Muharram ini. Salah satu anjuran untuk memperingati atau merayakan atau menghormati bulan Muharram adalah banyak bersedekah. Dalam bahasa Cinanya ampau. Ada umat Nabi Isa, meskipun menjadi polemik apakah betul 25 Desember itu adalah tanggal lahirnya Nabi Isa. Nah, kita punya tahun baru, namanya tahun baru Hijriyah. Dan patokannya adalah ketika Nabi berhijrah dari Mekkah ke Yasrib, ke Madinah. Pada awalnya, ketika membincangkan tentang penetapan tahun barunya umat Islam, terjadi banyak usulan. Ada yang mengusulkan tahun kelahirannya Nabi, ada yang mengusulkan tahun diangkatnya sebagai rasul, tapi pada akhirnya yang dipilih adalah tahun berhijrahnya Nabi dari Mekkah ke Madinah. Tentu banyak pertimbangan.
Dan usulan ini adalah pertama kali diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena hijrah Nabi itu adalah memerlukan berbagai aspek sehingga bisa terlaksana, dan akibat yang ditimbulkan luar biasa. Kalau hanya kelahirannya, Nabi itu nanti dikenal setelah umur 40 tahun. Dikenal sebagai tokoh. Dia seorang bayi, anak yatim piatu, yang ketika ada orang untuk mencari ada masyarakat dari desa untuk masa musim paceklik untuk menyusui, dia ditolak. Nggak ada yang mau karena anak yatim. Nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, masih ada ibunya. Baru miskin lagi. Tapi apa yang terjadi? Nah, momentum hijrah itulah yang dijadikan sebagai momentum itu. Kenapa itu? Karena pada awalnya pada masa Nabi juga dan sampai pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, kalau ada orang yang mengirim surat dan sebagainya, tidak ada tahunnya, yang ada tanggal dan harinya. Makanya kelahiran Nabi tidak ada tanggalnya, hanya dikatakan tahun gajah. Tahun berapa tahun gajah? Saya dulu ditanya orang tua itu, kapan lahir? Nggak bisa ngomong tulipung, waktu Belanda. Nggak ada tanggalnya, nggak ada tahunnya. Itulah maknanya ada penetapan tahun baru Hijriyah. Dan perputaran tanggalnya itu bukan perputaran matahari tapi perputaran bulan. Kalau Masehi namanya Miladiyah, kalau tahun baru Hijriyah adalah tahun baru Hijriyah, Qamariyah. Oleh karena itu ada orang yang umurnya 32 tahun miladiyah tapi sudah 33 tahun Qamariyah. Karena setiap tahun bertambah 11. Ya, 11. Jadi misalnya kalau 10 tahun umur berarti 110 hari. Nah, kalau 30 tahun lebih bisa 1 tahun itu tambahnya. Jadi kalau Pak Prof sudah berumur 70 tahun, kira-kira makanya 72 dari Qamariyahnya. Kalau 80 berarti 83 kira-kira begitu. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan kita, kenapa kita harus memperingati tahun baru itu? Ya meskipun sebenarnya tidak ada dalil yang pasti misalnya tentang peringatan itu, tapi hal-hal yang terkait dengan itu saya kira ada. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, "Huwallazi ja'ala lakumus syamsa diya'a wal qamara nura." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa qaddarnahu manazila, dan dia yang menetapkan tempat-tempat orbitnya. Jadi tidak ada yang meleset. Kapan sedikit meleset dari orbit itu luar biasa. Jadi saya di kiamat itu. Karena kalau kiamat itu planet-planet bertabrakan. Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ini banyak orang yang mengatakan itulah tujuannya orang memperingati tahun baru. Untuk mengetahui tahun sudah berapa umur saya, wal hisaba, dan untuk dijadikan tonggak introspeksi muhasabah. Itulah tujuannya. Jadi kita mempertuai tahun baru hanya sekedar hura-hura tanpa muhasabah, saya kira
itu sia-sia. Tidak ada artinya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tema kita adalah dengan momentum atau semangat tahun baru Hijriyah, kita manfaatkan hidup di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira itu tepat. Kenapa? Karena kita selalu setiap barangkali 5 kali minimal selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita minta. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ada juga yang berdoa, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah beri aku kebaikan dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia tidak mendapat apa-apa untuk akhirat. Itu saya kira sia-sia juga. Rugi, buat apa kita bahagia dunia tapi tidak mendapat kebahagiaan akhirat? Sedangkan ini kebahagiaan hakiki sebenarnya adalah kebahagiaan akhirat itu. Dunia ini adalah kita gunakan untuk memperoleh bekal. Jadi bukan tujuan, dunia ini bukan tujuan tapi alat untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Hadirin jemaah rahimakumullah, hijrah itu sebenarnya adalah salah satu tujuannya adalah mendapat ketenangan. Di dalam Al-Quran dikatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa hajaru dan berhijrah. Nah itu. Wajahadu dan bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kehidupan dunia dan akhirat. Ulaika yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang mendapat bahasa ampau dari Allah. Mendapat balasan, mendapat gaji, yarjuna rahmatullah, dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi orang yang berhijrah, sungguh-sungguh berhijrah, mendapat rahmat, mendapat ampunan, mendapat ampau, kebahagiaan dunia dan akhirat tercapai semua itu. Persoalannya adalah apa itu bahagia? Banyak orang yang mungkin berprinsip bahagia itu adalah kita memiliki banyak uang. Anak muda merasa bahagia kalau bisa mendekati pacarnya yang cantik. Kan tidak begitu lagi. Ada orang merasa bahagia kalau memiliki kendaraan yang mewah, rumah yang mewah dan sebagainya. Tapi ternyata itu hanya sekedar untuk bahagia sesaat. Tapi kebahagiaan hakiki adalah artinya begini. Jangankan dekat sama orang yang kita cintai itu kita merasa bahagia, apalagi kalau kita dengan orang yang maha cinta. Ada orang mengatakan kalau dekat sama presiden, wah bahagia juga itu, kita mendapat fasilitas. Tapi dekat dengan Tuhan, saya kira itu yang paling hebat. Bahagianya dunia dan akhirat. Kalau kita hanya dekat, memiliki banyak misalnya kendaraan mewah, itu hanya bahagia mungkin dunia dan semua itu, dan tidak berakhir. Tapi kalau kita mendekati Tuhan, maka ampaunya, balasannya adalah
dunia dan akhirat. Apa cirinya? Itu tadi. Ulaika yarjuna rahmatullah, diberi rahmat, diampuni dan dikasihi Tuhan. Kira-kira bahagia apa lagi yang mengalahkan itu? Nah, untuk sampai ke situ maka kita harus bermuhasabah. Ayat ini mengatakan lita'lamu adadas sinina wal hisab. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirimu, hitung-hitung dirimu, hitung-hitung amal ibadahmu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang perlu dimuhasabah dalam momentum tahun baru ini untuk mendapatkan bagian itu? Yang pertama adalah muhasabah sebelum bertindak, sebelum berbuat. Bagaimana modelnya? Sebelum kita berbuat harus berhitung betul manfaat dan madaratnya. Ini kan banyak orang asal berbuat dan sebagainya, dia tergoda sesuatu sembarang dia bikin. Yang penting tujuannya tercapai. Padahal dia tidak tahu bahwa itu yang diperbuat adalah salah. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, berhitunglah sebelum kita berbuat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayasallahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Jadi terkadang kita memaksakan sesuatu sehingga melanggar aturan, melanggar ketentuan agama untuk mencapai tujuannya. Itu kenapa? Karena kita tidak bermuhasabah sebelum berbuat. Orang yang memperhitungkan segala akibat yang ditimbulkan sebelum berbuat, insya Allah dia akan merasakan itu nikmatnya, bahagianya itu dalam kehidupan dunia ini. Selalu berhitung kita untuk melakukan sesuatu. Bagaimana sebenarnya? Bagaimana ketentuan Allah itu? Utamanya itu. Jangan hanya kita berhitung bagaimana aturannya, bagaimana dan sebagainya, tapi bagaimana apakah Allah meridai itu sesuai dengan ketentuan Allah. Itu yang perlu kita muhasabah. Itu yang pertama. Hadirin, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan segalanya. Adapun manusia hanya dapat berusaha, kita hanya berusaha, tapi hasilnya itu adalah Allah yang menentukan. Oleh karena itu, sesudah itu kita harus bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh aturannya, menyerahkan seluruh ketentuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muhasabah ketika kita melakukan sesuatu. Jadi muhasabah sebelum ketika melakukan sesuatu masih bisa, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mengganggu atau melangkahi atau menyalahi ketentuan Allah, atau menyalahi atau menyinggung tetangga kita, saudara-saudara kita dan sebagainya. Itu perlu juga berhitung. Jangan sampai hanya kita muhasabah sebelum bertindak, tapi ketika bertindak itu tidak lupa lagi dengan ketentuan itu. Jadi muhasabah penting agar kita selalu dapat mengontrol diri. Dengannya kita akan menjauhi segala penyimpangan yang tidak sejalan dengan petunjuk ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Buruj ayat 9 mengatakan, "Allazi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid." Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, dan Allah juga
berfirman dalam surah An-Nahl ayat 8, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Jadi ketika melakukan sesuatu perbuatan, maka aturannya adalah, ketentuannya adalah, petunjuknya adalah berdasarkan syariat. Ada orang yang bertindak, ini kan ini memang dilema bagi kita umat Islam di Indonesia karena ada banyak hukum yang mengatur kita. Di Indonesia ini kan ada 3 hukum yang mengatur kita. Ada hukum Belanda, ada hukum adat, ada hukum Islam. Itu bahayanya. Saya waktu meneliti ini tentang kewarisan sangat bertentangan dengan harta bersama bagi orang yang berbeda agama. Ini kan banyak persoalan nanti ini. Banyak orang yang berbeda agama itu nikah. Ketika dia bercerai, ini dia. Bagaimana pembagian harta warisannya? Sedangkan ketentuan syariat mengatakan orang Islam tidak bisa mewarisi non-Muslim, non-Muslim tidak bisa diwarisi oleh Islam. Jadi banyak nanti orang yang makan itu. Karena ketentuan itu adalah wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi orang yang memakan harta warisan yang bukan harta warisannya, bukan haknya itu makan dengan batil. Tidak ada bedanya dengan memakan barang yang dicuri, barang yang dirampok dan sebagainya. Kenapa? Ketentuan itu. Sehingga ada seorang yang bercerai, berbeda agama, dan dalam penelitian saya itu satu yang mau ke pengadilan negeri, satu yang mau pengadilan agama. Laki-laki mau ke pengadilan agama karena bagiannya 2:1. Kalau pengadilan negeri karena menggunakan BW bukti Belanda 1-1. Tidak ada penyelesaian. Makanya kesimpulan saya sebelah ini, ketentuan ini adalah tidak membuat orang Islam semakin beriman, tapi semakin berutang. Kenapa? Karena itu dilema orang. Dilema. Jadi ini persoalan besar ini karena sekarang ini dianggap, saya kira banyak orang yang nikah itu beda agama itu. Dia tidak lihat akibatnya. Apa akibatnya itu? Tidak bisa mewarisi sama mewarisi. Yang kedua, tidak bisa menjadi wali. Seorang anaknya perempuan muslim, bapaknya yang non muslim, tidak bisa jadi wali. Nah, kalau dia nikahkan, berarti nikahnya tidak sah. Berarti kalau tidak sah berzina. Itu bahayanya. Ya. Meskipun misalnya di dalam ketentuan agama itu mengatakan laki-laki muslim boleh menikahi perempuan non muslim. Tapi perempuan muslim tidak boleh menikahi perempuan laki-laki yang non muslim. Tapi itu ketentuan ketentuan yang tipis sekali sebenarnya, bisa mengarah kepada itu. Makanya karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya, lebih baik jangan. Masih banyak orang Islam yang perempuan muslim yang muslim, masih ada laki-laki yang muslim. Ngapain juga cari masalah itu di hari kemudian. Ini orang yang berpikirnya itu. Ini orang yang seperti ini adalah berpikir itu tidak muhasabah dirinya. Tidak muhasabah bertindak. Kenapa? Kenapa dia tidak berpatokan kepada ajaran agama. Yang ketiga adalah bermuhasabah ketika selesai melakukan sesuatu. Maksudnya itu adalah muhasabah ini dilakukan dengan maksud agar kita dapat menemukan kesalahan. Jadi dikoreksi lagi. Pekerjaan kita, amal ibadah kita sepanjang tahun 1445 Hijriah ini itu dikoreksi. Dimuhasabah. Apa banyak untungnya daripada ruginya? Apakah ibadah kita yang sudah bagus? Jangan sampai masih ada kurangnya. Yang paling banyak barangkali adalah yang kurang ibadah sunnatnya.
Kalau mungkin sudah ibadah fardu, kita sudah puasa, sholat 5 waktu dan sebagainya. Tapi ibadah sunat itu yang kurang-kurang itu. Nah, itu masih bahaya itu. Karena dia masuk kelompok muqtasidun. Nanti di hari kemudian orang yang menuju Tuhan itu ada 3 kelompok. Ada kelompok zalimul li nafsi. Kelompok ini dikategorikan sebagai lebih banyak jahatnya, jeleknya daripada baiknya. Itu zalimul li nafsi. Kalau ini namanya khalidina fiha. Dia kekal di dalam neraka. Itu yang kedua adalah muqtasidun. Kelompok tengah. Para mufassir mengartikan bahwa kelompok muqtasidun ini adalah orang Islam yang mengerjakan yang fardu, menghindari yang haram, tapi pandang enteng yang makruh dan pandang enteng yang sunat. Nah, itu baru dimuhasabah Bapak-Ibu sekalian. Apakah ibadah sunnah saya sudah bagus dan sebagainya? Karena itu sebenarnya adalah supaya tidak. Ini kan kita sebenarnya hanya diperintahkan yang fardu sholat misalnya 5 waktu. 25 menit dalam 24 jam. Itu belum, kalau secara ekonomi belum untung, kita masih rugi. Masih rugi itu. Bayangkan itu ibadah kita 25 menit, sementara masih ada 24, kurang 20 berapa itu? 23 jam lebih itu yang tersia-sia, padahal kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Jadi kalau hanya mengandalkan yang fardu-fardu saja, yang haram berapa sih jumlahnya? Tidak terlalu banyak. Makanya kita berdoa kepada Allah, nanti di hari kemudian kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ke sifat adilnya Tuhan. Kalau sifatnya Tuhan tidak ada yang selamat. Kan adil itu adalah yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang diadili berdasarkan jumlah amalnya. Itu adil. Jangan sampai sifat adilnya Tuhan mengadili kita. Tapi yang diinginkan adalah mengadili sifat raham dan rahimnya Tuhan. Kalau itu sifat gapurnya Tuhan. Kalau yang memiliki kita, ya ada orang yang mungkin secara kuantitatif amalnya sedikit, tapi karena dia pandangan ridhonya Allah pada dia, maka dia masuk surga. Ada orang yang 99 dia bunuh orang, ya, pembunuh. Dia ke pendeta bawa ditanya, apakah dosa saya diampuni Tuhan ini? Karena sudah 98 orang saya bunuh. Pendetanya mengatakan, tidak bisa diampuni. Dia bunuh lagi pendetanya. Dia datang kepada ulama, apakah bisa ini diampuni saya punya dosa ini? Dia bilang, pergi kau di sana itu di ujung kampung di sana itu ada ulama itu, di situ kau tanya. Akhirnya di situ dia jalan, pak jalan. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Datanglah malaikat Ridwan, penjaga surga dengan neraka, Malik. Ya berebut di situ. Wah, ini anggota saya, ini penjahat ini, sudah 99 dia bunuh. Penjahat. Dia bilang, malaikat Ridwan, ini penduduk saya, dia sudah bertobat. Ini penduduk saya. Karena tidak penjelasan, datang turunnya Jibril. Jibril ukur itu antara rumahnya tadi orang yang ditempati bertanya dengan rumahnya ulama yang mau ditempati bertanya tadi. Diukur lagi. Sama persis jaraknya. Yang membedakan mukanya orang ini menghadap ke rumahnya ulama itu tadi. Nabi minta ini yang punya ini adalah surga. Bayangkan. Itu bukan adilnya Tuhan, tapi adalah sifat rahman dan rahimnya Tuhan. Nah, siapa orang yang mendapat ini adalah orang yang senantiasa tadi muhasabah ketika dia sudah bertiba. Dia berhitung terus. Apa untung dan ruginya kehidupan kita. Kalau ketiga muhasabah ini kita insya Allah dijamin itu. Kita mempunyai dunia ini menjadi mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau bahagia itu adalah kita anggap sebagai mendekat kepada orang yang kita cintai, maka yang tidak ada yang lebih penting itu bahagia adalah bagaimana kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan muhasabah diri sebelum berbuat, ketika berbuat dan sesudah berbuat. Dan kalau itu kompleks kita lakukan, insya Allah kita bisa meminimalisir dan kita akan masuk dalam kelompok yang ketiga tadi dhalimul nafsi muqtasidun. Kita masuk ke dalam kelompok sabiqum bil khairat biidznillah. Kita akan masuk kelompok adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, melalui jalan tol, tidak ada pertanyaan, langsung itu. Siapa itu? Adalah orang yang paling banyak baiknya daripada jahatnya. Nah, untuk mencapai itu harus muhasabah kita nih. Setiap tahun, setiap pergantian tahun, hikmahnya adalah bagaimana kita bermuhasabah. Karena hadis yang keluar ketika Nabi berhijrah adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Ya. Paman hajara karena akhirat dia dapat akhirat, kalau dia berhajar karena dunia dapat dunia, dan kalau dia berhijrah hanya karena wanita dia akan dinikahkan wanita itu. Artinya apa? Bahwa momentum hijrah ini adalah awal kita untuk bermuhasabah, dita'lamu ar-sini wal hisabah, memperhitungkan amal-amal ibadah kita. Apakah sudah berdapat untung sebelum kita meninggalkan dunia ini? Kalau masih banyak ruginya atau masih banyak kekurangan-kekurangannya, maka kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan seperti kata Rasulullah SAW, man kana yaumuhu khairan min amsi bahwa rabihun, barang siapa hari-harinya lebih baik daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Pemengkana yaumuhu mislu amsi bahwa mughabun, barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia jalan-jalan, tidak ada apa. Ya, jalan-jalan. Ya, dalam bahasa Buis tokopom. Tidak ada untung dan ruginya. Wa man kana syarruhu yaumuhu syarran min amsi bahwa ma'lun. Nah, ini dia. Barang siapa hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia orang-orang yang dilaknat, orang yang rugi. Itulah cara kita bermuhasabah, memperhitungkan amal ibadah kita. Kalau sudah bagus, mari kita tingkatkan untuk lebih bagus. Tapi kalau tidak bagus, mari kita tingkatkan menjadi lebih bagus lagi. Saya kira ini yang menjadi tausiah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.